Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri tentang isu Wahabi yang masih terus bergulir sampai hari ini memang memerlukan pemecahan tersendiri. Karena ini mencoreng nama Islam, pelakunya berteduh di balik nama Islam itu sendiri, seolah-olah mereka mewakili Islam. Padahal mereka itu bodohnya setengah mati tentang Islam. Itu kalau berbicara tentang pengajian misalnya, yang di Surabaya dan dibubarkan oleh Banser, sampai hari ini menyisakan masalah yang cukup banyak. Bahkan komentar-komentar miring, di samping juga kritikan tajam, juga pembelaan yang bersifat kekelompokan, termasuk yang dilakukan oleh salah satu perwakilan MUI yang bisa dikatakan lebih banyak pro Ansor ya. Karena kita tahu ya, Majelis Ulama Indonesia sendiri memang tidak bisa dilepaskan dari kebanyakan orang-orang Nahdien. Pantas saja kalau mereka tidak akan berlaku bijak di dalam masalah yaitu menyelesaikan problem yang menimpa umat Islam. Seharusnya yang kalau sudah masuk majelis ulama harus meninggalkan kelompok-kelompoknya, jangan bawa-bawa kelompoknya lagi, apalagi kemudian mengatasnamakan majelis ulama ya. Nah, kita akan mendengar beberapa pernyataan miring, tanggapan-tanggapan dari para pembelaan Banser ya. Nah, mari kita yang pertama dengar orang ini nih. Saya pribadi kurang yakin bahwa ini adalah postingan orang semacam Wakapolres, wakil kepala polisi resort yang berpangkat kompol atau komisaris polisi, sudah perwira lah begitu. Dan dalam pendidikan Polri, masalah-masalah seperti ini, isu-isu kebangsaan, pendidikan kebangsaan nasionalisme itu sudah ditanamkan sejak awal dan sangat kuat. Jadi dia tidak akan menjadi simpatisan atau partisan kelompok tertentu atau aliran tertentu, tetapi berada di tengah-tengah sebagai pengayom. Khusus untuk masalah nasionalisme kebangsaan, dia akan cenderung mengafirmasi. Kita juga akan mendengarkan pembelaan dari Suparman. Ada video dari Suparman. Dari kerusakan. Kalau Wahabi masih anak kita masih Wahabi masih ada banyak 20% masih Wahabi. Perang saudara gitu Pak. Coba lihat Timur Tengah itu Pak. Karena nggak ada yang ngapur ini. Karena nggak ada yang punya. Karena harus ada banyak hanya sedikit. Di Timur Tengah yang banyak Wahabi perang saudara. Perangnya antara Wahabi sebetulnya. Mengapa satu negara kacau beliau? Karena Wahabi terlalu banyak. Mereka saling kafirkan. Pernyataan Suparman ini klaim kelompok yang mengaku Aswaja, bukan Aswaja ya, tapi klaim kelompok yang mengaku-ngaku Aswaja. Sebagaimana yang dilemparkan oleh Suparman adalah tuduhan membabi buta. Sekarang kalau kita lihat gejolak yang terjadi di Indonesia itu bukan dipicu Wahabi, tapi dipicu oleh kelompoknya Suparman yang selalu merasa terusik. Sejarah sudah menjadi bukti. Sejak zaman Belanda,
sampai sekarang anti Wahabi itu selalu dilancarkan oleh kelompoknya Suparman. Artinya memang orang ini tertutup dari kelompok lain, masuk pada kelompok-kelompok eksklusif ya, yang nyata-nyata menutup diri dari kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengannya. Salah besar ya. Saya kira di Mekah tidak ada perang. Kalau disebut Wahabi perang, di Mekah tidak ada perang. Justru yang jadi demo setiap hari ini, masalah Wahabi ini adalah ya di Indonesia. Tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari yang teriak-teriak anti Wahabi itu adalah kelompok-kelompoknya Suparman. Mengapa kemudian Suparman mengaku orang yang merasa menciptakan perdamaian? Apa faktanya? Kalau kelompoknya antum itu menciptakan perdamaian, yang mana gitu? Sejak awal masyhurnya dakwah salafi yang memberontak bahkan menekan-nekan umat, itu kan dari kelompoknya antum semua ya. Wahabi itu bukan organisasi. Jadi yang saya lihat, Wahabi itu muslimnya bagus, pemahaman Islamnya bagus. Nah, kalau kemudian terjadi benturan dengan kelompoknya antum, padahal kan tidak pernah berbicara NU, mengapa antum terpukul? Ya kalau antum merasa tidak melakukan bid'ah seperti itu, ya nggak usah merasa terpukul gitu. Islam ini di seluruh dunia banyak yang benar-benar aswaja, dan orang-orang yang ngaku aswaja di dunia ini juga banyak gitu. Sulit membedakan mana aswaja yang benar dan mana aswaja yang salah ya. Itu untuk Suparman ya. Jadi keterlaluan Suparman ini. Karena seolah-olah jika tidak ada NU terjadi perang. Lah buktinya di sana Wahabi sampai sekarang tidak terjadi perang. Timur Tengah itu sejak dahulu kala bukan permasalahan paham Wahabi. Timur Tengah itu karena ditinggal oleh Turki. Sejak robohnya Turki itu Timur Tengah menjadi kacau balau. Jadi bukan masalah Wahabi. Anda jangan mengada-ngada, apalagi bikin fitnah ya. Kalau tidak tahu sejarah, mendingan tidur saja. Itu lebih baik daripada mengadu domba sama umat Islam. Parman. Kita baca lagi Suparman ini kayak apa gitu. Sesama mereka saling menghalalkan antara sesama mereka. Itu yang terjadi sebetulnya. Makanya Indonesia tidak boleh banyak. Wah kemarin kalau wajar sekali di Surabaya. Makanya Bansar. Ini menurut saya bukan wajar, tapi kurang ajar. Bagaimana perbuatan mencegah pengajian dianggap wajar gitu ya? Karena fanatisme buta yang dianut oleh Suparman ini, kejahatan seperti itu dianggap wajar. Melegalkan yaitu ancaman-ancaman terhadap kelompok pengajian yang berbeda. Sementara dengan orang-orang di luar Islam begitu akrabnya, bahkan kalau perlu mijet-mijet itu. Mijet biksu dan sebagainya. Terhadap sesama orang yang bersyahadat malah bertindak kurang ajar. Ya itu namanya bukan wajar, tapi kurang ajar. Perlu yaitu pemahaman yang terpelajar gitu. Itu kalau mau berbicara tentang masalah yaitu tadi ya kewajaran ya. Saya tidak memandang itu kewajaran, melainkan sesuatu yang sangat ganjil karena dilakukan oleh orang-orang yang ngaku Pancasilais, ngaku NKRI, tapi justru yaitu yang menimbulkan kemelut, luka itu adalah mereka sendiri. Aduh, parah. Itu pengajian sudah berlangsung lama di masjid itu. Tapi baru kali ini sengaja diganjal. Artinya memang NU itu, kalau masyarakat NU itu ya,
di bawah bimbingan kiainya, artinya yang diharapkan itu selalu yang bernada-nada caos itu ya. Nada-nada caos. Seharusnya ini tidak dilakukan oleh ya kelompok seperti Suparman. Kita lihat lagi ya pernyataan lainnya ya. Untuk ngisi pengajian tersebut. Saya ikut pengajian tersebut, nggak perlu anggota jaga di depan. Cukup saya di teras terluar. Coba lihat kelak ada enggak mereka yang dimasukkan sobat saya. Sesama muslim kok nggak berbeda sama sekali. Orang ini membaca tulisannya Wakapolres ya, Majalengka ya. Jadi ada 2 orang yang merasa terpukul dengan tulisan Wakapolres Majalengka. selalu berbicara apa ya, keadilan, kebijakan harus tengah, tapi orang ini ternyata memihak ke Banser gitu, menuntut orang berbuat moderat tapi dirinya sendiri justru menjelek-jelekkan Wahabi. Hebat hebatnya. Aduh, ini lagi kita lihat ya nasihat dari seorang tokoh Muhammadiyah dengan peristiwa di Surabaya itu. Padahal antara Hizbut Tahrir dengan Salafi Wahabi itu dua hal yang berbeda. Ideologinya juga beda. Itu beda. Nanti lebih jelasnya bisa tanyakan saudara kita yang di sebelah ini yang paham dengan keduanya. Yang pertama, Salafi itu taat dengan penguasa yang sah. Meskipun penguasanya itu zalim. Jadi Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun penguasanya itu zalim. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya provokasi. Karena Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun pemimpinnya zalim. Nah, Hizbut Tahrir beda. Hizbut Tahrir itu kontra dengan pemerintah. Hizbut Tahrir itu salah satu perjuangannya adalah untuk mengimbangi dominasi media dari pemerintah. Sehingga isi dari itu ya perkataan dari Ustadz Mujiman, tokoh Muhammadiyah Parangtritis kalau tidak salah ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya Salafi ini ketika berada di bawah naungan pemerintahan, apapun jenis pemerintahan, mau pemerintahan baik atau tidak, Salafi itu bertindak sebagaimana biasanya, yaitu menunjukkan rasa baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa baktinya kepada Allah dan kepada pemimpinnya. Karena memang di dalam hadis Nabi itu ada perkataan walau duriba dhahruka wa ukhida maluka, walaupun punggungnya dipukul kemudian hartanya dirampas, wasam'i wa ta'at, tetaplah taat. Jadi Salafi ini orang yang sangat taat kepada penguasa walaupun misalnya zalim. Apalagi seperti pemerintahan di Indonesia ya. Tidak mungkinlah Salafi kemudian memberontak. Tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan oleh para pendukung Ansor ini dan Banser menunjukkan kalau mereka itu tidak tahu Salafi. Taunya katanya. Ya jadinya begitu, termasuk Banser itu kan katanya. Apalagi melihat orang-orang Banser ya, nampak sekali kalau tidak religius ya. Religiusnya itu ya sebatas joget-joget sambil bersalawat. Itu yang sangat disukai oleh mereka. Barangkali ini saja, mudah-mudahan mereka tobat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.